Kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa bertemu lagi untuk mengikuti proses pembelajaran. Anak-anak ibu, coba lihat di sekitar anak-anak ibu apakah sudah bebas dari sampah dan apakah sudah duduk sesuai tempat duduknya? Oke, kalau sudah, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih semangat sampai di akhir pembelajaran. 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, give applause. Nah, kalau sudah jadi fokus, ibu mau bertanya dulu sama kalian. Anak-anak ibu semuanya sudah pernah belajar mempelajari bilangan bulat dan operasinya serta garis bilangan terhadap jarak belum? Sudah. Nah, sudah. Grace ingat nggak apa saja operasi bilangan bulat? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian Bu. Oke, good job Grace. Keren sekali. Sekarang coba lihat gambar ini. Pernah bayangkan tidak jarak rumah kamus ke sekolah? Pernah Bu? Pernah. Kira-kira jarak tempuh kamus dari rumah sekolah itu bernilai positif kah, negatif kah, atau selalu positif atau selalu negatif? Positif Bu. Selalu positif. Teman lain ada yang menyampaikan pendapatnya? Saya deh Bu, kalau menurut saya kan Bu, Ya. kalau jarak pasti dia itu selalu positif sih, nggak mungkin negatif. Oke, karena dia nggak fokus ke arahnya ya. Bisa mempelajari sesuatu, tumbuhlah keinginan kita untuk mengetahui apa sih gunanya kita mempelajari pelajaran itu atau apa sih gunanya kita mempelajari hal baru itu. Yuk coba kita lihat video ini. Ibu, tadi kan ada perumpamaan jarak tukang paket kan, ngantar ke misalnya tukang paket mau ngantar ke rumah Rangga. Nah, tukang paket harus bisa memperkirakan jaraknya sekitar berapa dengan menggunakan konsep. Nilai. Oke, good job Grace. Nilai mutlak. Apa ya jarak yang ditempuh? Kan itu harus tahu kan di aplikasinya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan konsep Nilai mutlak. Nah, coba bayangkan kalau misalnya tidak ada di konsep nilai mutlak itu kerjaan mereka akan kurang efektif lagi, efisien. Gimana disuruhnya? Kurang cepat. Oke, ini tidak kita mempelajari nilai mutlak. Penting. Nah, yuk kita tilik lebih jauh. Anak-anak ibu, bagaimana ya cara kita menentukan nilai mutlak dalam suatu bilangan? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Secara berkolaborasi, siswa mampu menjelaskan konsep nilai mutlak melalui diskusi kelompok dengan pendapat kritis dan tepat. Nah, ini capaian pembelajaran di hari ini. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu memperhatikan ibu dengan saksama, oke? Oke Bu. Secara garis besar, pembelajaran nanti akan dimulai dengan adanya pretest, terus nanti ibu kasihkan masalah, kalian kerjakan berdiskusi dengan kelompok, lalu mempresentasikan hasilnya, terus dilanjutkan kita menyimpulkan apa dari hasil diskusi, lalu kita lakukan kuis dan kita tutup dengan refleksi dan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, sudah mengerti? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah, silakan buka grupnya. Ibu akan memberikan link pretest untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak ibu. Silakan buka. Sudah? Di situ ada tampilan nama ya kan? Tulislah sesuai nama anak-anak ibu yang jelas, bukan nama samaran ya. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah kasih dua jempol dong, kasih dua jempol. Oke, bisa udah? Oke, udah. Sabar ya, ibu lihat dan ibu koreksi dulu hasilnya seperti apa. Nah, karena sudah selesai, ibu mau kita memperhatikan permasalahan yang ibu berikan dan anak-anak ibu cermat. Tomus, boleh bantu ibu bacakan soalnya permasalahan yang ibu berikan? Pada suatu hari, Adi berada di lantai dasar sebuah gedung pendidikan. Ia mendapat tugas untuk mengantarkan dokumen kepada temannya yang berada di lantai 5. Andi pun berjalan menaiki tangga dari lantai dasar hingga mencapai lantai 5. Setelah selesai mengantarkan dokumen tersebut, Andi teringat bahwa ia meninggalkan barang penting di tempat parkir yang berada di lantai basement 5. Ditulis sebagai lantai 5. Tanpa kembali ke lantai 5, Andi langsung turun dari lantai dasar menuju lantai basement tersebut dengan melewati beberapa lantai di bawah tanah. Diketahui bahwa jarak antara satu lantai ke lantai lainnya adalah sama. Oke, cukup. Nah, dari permasalahan itu, kira-kira berapa ya jarak tempuh Andi saat naik dan di saat dia dari lantai dasar ke lantai 5? Nah, berapa juga ya jarak tempuh Andi saat dia turun dari lantai dasar ke lantai yang paling bawah tadi? Ya kan dia basement kan? Basement kan ada di bawah tanah gitu kan? Terus, apakah jarak yang ditempuh Andi itu nilainya sama ya? Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, Ibu sudah mengidentifikasi dan mengelompokkan anak-anak Ibu berdasarkan hasil pretest tadi. Nah, silakan anak-anak Ibu berdiskusi secara berkelompok. Ini nama-nama kelompoknya.
Siapa ibu HP-nya? Ibu ada mengirimkan link. Oke, dengarkan perhatian terhadap ibu. Oke, yang pertama, seperti biasa, semuanya melihat dari LHPD yang diberikan, namun yang mengirimkan hanya satu di antara kalian. Jadi gunanya supaya teman-teman bisa memperlihatkan soalnya dan bisa berdiskusi secara sama-sama. Nah, untuk pembagian presentasi nanti, coba perhatikan bagian 1, 2, dan kegiatan 3. Ayo temukan sampai di kegiatan 1, yang ini di halaman kedua sampai kegiatan 1. Itu kelompok si Grace yang menjawab, yang mempresentasikan. Terus kegiatan 2 sampai ke kesimpulan itu kelompok Abdul dan teman-temannya yang nanti mempresentasikan. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan kepada ibu. Jangan tanyakan ke kelompok lain dulu. Bersikaplah seperti kalian berdiskusi karena ibu menilai asesmen kalian saat proses mempresentasikan, memberikan pendapat kepada teman. Oke? Silakan dimulai. Bisa, Tomus? Kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangannya ya. Iya benar. Nah berarti udah dapat kan konsepnya, mau dia ke kiri ke kanan, tetapi dia tetap apa? Positif. Iya. Berarti dilihat itu jaraknya, bukan lihat dari berapa besar nilainya ya kan? Kamu sudah sampai mana kelompoknya? Sudah di bagian sini. Sudah ada yang kirim? Coba tunjukkan HP-nya kalau sudah ada yang kirim. Kelompok Grace sudah kirim? Sudah, Bu. Hari ini kelompok Grace dulu ya mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jarak yang terbagi ke lantai 0 ke lantai kan ini 0 nih, Bu. Ya. Bakal ini 0. Terus yang maksudnya ini kan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dapat lawan jaraknya, Bu. Jadi kesimpulannya apakah jaraknya berbeda jika naik dan turun? Tidak. Karena yang bilang itu jarak jauhnya ya, ada jaraknya. Nah ini konsepnya seperti apa? Anda coba bisa bantu jelaskan. Gantian temannya. Ditanya berapa jauh jarak dari 0 ke 3. Nah, Oke. jarak dari Ya. 0, 1, 2, 3. Nah, itu diambilnya 3, Bu. Maupun dia ke negatif, dia tetap bernilai 3 karena dia yang ditanya jarak. Jadi dia tidak akan bernilai negatif. Oke. Kelompok 2 seperti ini jawabannya. Oke, berarti sama ya. Oke, kita beri applause untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan ke punyanya kelompok Tomus. Oke, suaranya tolong dikondisikan karena yang sekarang berbicara kelompok si Tomus. Kesimpulan dari kami tentang nilai prosedur dan itu tidak bisa bernilai negatif. Simpel ya, tapi padat ya, berdaging. Oke. Yang ini bermasalah kontekstual. Mungkin siapa? Oke, saya di mana tadi kan di alasan kesimpulan kami ini mutlak itu apa? Apa? Ya, bukan yang itu gimana? Oke, dia kalau proporsinya jadi 4, jaraknya ke 6 itu ada 10. Sekarang kesimpulannya, Abdul boleh? Oke, silakan Abdul. Jadi nilai mutlak ini adalah nilai yang arahnya selalu positif dan tidak bisa bernilai negatif. Kita beri pos di bawah. Nah, jadi tadi itu nilai mutlak itu adalah besaran jarak yang ditempuh dari suatu titik awal ke titik tujuan tanpa memperdulikan arahnya. Itu untuk kita semua sekarang karena sudah kita lakukan diskusi dan presentasi, ibu ingin mengetahui kemampuan yang dimiliki anak ibu. Sekarang buka link yang ibu berikan. Kita akan melakukan kuis dengan background. Sudah dibuka linknya. Oke, ini kodenya. Silakan masuk. Gunakan nama yang jelas dan lengkap ya, nama benar, bukan nama main-main. Oke? Ya. Are you ready guys? Ready. Oke, let's start. Fokus soalnya ya. Oke, sudah dulu. Oke, siapa hasil yang tertinggi? Abdul. Abdul, Tomus, Grace, baru Rangga ya. Nanti hasilnya ibu kasih ke grup kelas. Nah, karena kita sudah melakukan asesmen, kita beri applause. Sekarang buka linknya, ibu akan mengasihkan refleksi. Link refleksi, silakan langsung diisi ya. Bagaimana perasaan anak ibu saat belajar hari ini? Sudah, Grace. Grace jangan lupa senang ya. Oke, yang lainnya happy, love. Oke, berarti anak ibu senang ya belajar matematika sama ibu. Nah, karena sudah senang, untuk memantapkannya lagi, ibu akan memberikan tugas. Silakan kerjakan di rumah ya. Link soalnya sudah ibu kirimkan di grup WA kita. Sudah terlihat soalnya untuk pekerjaan di rumah. Sudah, oke. Karena sudah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Anda ada bisa menyimpulkan apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu Oke, Grace, ada yang mau bantu temannya? Satu lagi yang bisa menyimpulkan. Oke, nah, oke. Nah, nilai mutlak itu adalah jarak dari suatu bilangan yang telah disebutkan yang dimana beberapa apapun hasilnya baik itu positif atau negatif hasil tidak peduli
apa sih? Tidak mempedulikan arahnya. Arahnya. Oke, sekarang Ibu simpulkan ya bahwa nilai mutlak itu adalah besar jarak dan seberapa jauh jarak yang kita tentukan tanpa mempedulikan arahnya. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan masuk ke cara menggambarkan nilai mutlak di dalam Cartesius. Oke? Untuk itu anak-anak Ibu belajar dulu di rumah supaya minggu depan sudah bisa membawa bekal ilmunya. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi